Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alkanal dan alkanon. Ya, rumus umumnya kedua senyawa tersebut sama, yaitu CnH2nO. Yang membedakan hanya strukturnya ya. Ini masih tentang senyawa turunan alkanal. Lihat kalau alkanal, ya, dia punya gugus fungsi COH. Strukturnya kayak gini ya. C ke O nya ikatan rangkap 2, ke H nya tunggal ya, COH. Alkanal ini gugus fungsinya selalu di ujung, jadi dia selalu di nomor 1. Kalau dilihat kita di sini kalau hitung C nya itu pasti ada 4, H nya semuanya ada 8, O nya ada 1. Bisa menggambarkannya ditulis ikatannya seperti ini, atau ditulis seperti ini juga COH ya, atau ditulis rumus kimianya. Kalau alkanon itu gugus fungsinya CO, jadi dia selalu ada di tengah, nggak bisa di ujung ya. Kalau ada gugus fungsi CO, dia berarti alkanon. Kalau kita hitung C-nya semua ini ada 4 ya, H-nya juga 8, O-nya ada 1, sehingga dia punya rumus kimia yang sama, CnH2nO. N-nya 4, 2 kali 4 8, O, jadi C4H2. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara memberi nama terhadap alkanal. Alkanal itu adalah nama Eupek ya. Kalau aldehid itu adalah nama trivial. Tata namanya N-alkil alkanan. N itu posisi alkilnya, terus posisi COH-nya tidak perlu disebutkan karena dia selalu nomor 1 ya, karena posisinya di ujung, jadi langsung aja sebutkan alkanalnya, jumlah atom C pada rantai utamanya yang mengandung gugus fungsi COH. Kita lihat, perhatikan contohnya di sini. Ya, gugus fungsinya ini kan, COH. Kita tentukan rantai utama kayak biasa. Bisa coba kita tarik ke sini. Mengandung COH ya, harus mengandung COH ya. Ada 3. Berarti propanal ya, tapi kita cek dulu adakah yang lebih panjang. Coba ini dari sini ke sini. C1, 2, bisa ke bawah ya. 3, 4, 5. Jadi rantai utama itu boleh belok, tapi nggak boleh balik lagi. Dari bawah terus ke atas lagi ke kiri itu nggak boleh. Jadi kita rantai utamanya bisa nentuin yang ini. Ya. Jadi kita kasih nomor dari ujung, dari COH ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rantai utamanya ada 5. Kalau 5 itu alkananya namanya pentana kan? Karena dia mengandung gugus fungsi COH, berarti tinggal diganti akhiran ananya dengan nal. Jadi pentanal. Jangan lupa, jika di luar rantai utama itu ada alkil, kita sebutkan alkilnya dulu. Lihat C-nya 1 ya, alkil berarti metil ya. Metilnya ada di nomor 2. Berarti 2 metil pentanal. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita lihat nih yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu adalah nama-nama trivial. Jadi ibu kasih contoh beberapa aja ya. Kalau formaldehid itu C-nya 1, tuh kayak gitu. Kalau asetaldehid itu C-nya 2, propionaldehid itu C-nya 3, butyraldehid itu C-nya 4. Ya, ini adalah nama-nama trivial, dia pakai namanya aldehid ya. Kalau pakai nama Eupek dia pakainya alkanal. Jadi kalau C-nya 1, kalau nama Eupeknya metanal, nama trivialnya formaldehid. Ini kalau C-nya 2, kalau nama Eupeknya etanal, kalau nama trivialnya asetaldehid, dan seterusnya ya. Mudah ya kalau untuk alkanal. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensinya ya, atau bentuk molimetnya. Lihat di sini C-nya ada 3. Yang hitam-hitam ini C ya, ada 3. Terus di sini ada COH terakhir itu, berarti dia adalah propanal. Kalau ini lihat 2 metil pentanal ya, alkanalnya ini ya, COH-nya. COH-nya ini kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti pentanal, tapi ada cabang di sini, ini adalah metilnya. Itu bentuk molimotnya. Baik, kita sekarang lanjut ke alkanon atau nama trivialnya keton. Ya, penamaannya N-alkil, N-alkanon. N ini posisi alkilnya di nomor berapa? Ini yang alkanon, ini N-alkanon, ini adalah posisi gugus fungsi CO-nya ada di nomor berapa?
Itu untuk nama UPEC. Kalau nama trivialnya alkil keton. Baik, sekarang kita lihat contoh yang pertama ini ya. Ya, tentukan rantai utama. Ingat, rantai utama harus selalu mengandung gugus fungsi, rantai yang paling panjang. Nah, ini ada 4 ya. Ini kebetulan rantainya lurus. Tinggal kasih nomor. Kasih nomor kayak biasa, gugus fungsi harus punya nomor yang paling kecil. Jadi kita kasih nomornya dari kiri apa dari kanan nih? Karena dia CO-nya ada di kiri ya, pasti dari kiri ya kasih nomornya. 1, 2, 3, 4. Ya, lihat di sini ada cabang nggak ada ya. Ini rantai lurus, berarti langsung aja sebutin nama UPEC-nya. CO-nya karena ada di nomor 2, berarti kita sebutkan 2. C-nya rantai utamanya ada 4, berarti butanon ya, berarti namanya 2 butanon. Ya, sekarang kita lihat kalau untuk nama trivial kita sebutnya alkil keton. Jadi yang di kiri CO sama di kanan CO itu kita sebut sebagai alkil. Jadi mirip dengan ether ya. Akil ether gitu kan kalau ether. Kalau ini alkil keton. Ya, di sini di sebelah kanan CO C-nya ada 2 berarti etil ya. Alkil kan kita sebutnya di sebelah kiri CO ada 1 C-nya berarti metil. Berarti kita bisa disebut nama trivialnya etil, metil, CO-nya dibaca keton. Nah, kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Ini insya Allah lebih mudah karena kita ini udah pertemuan yang kedua ya. Untuk senyawa turunan alkana. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensinya. Ini CO. Ya, ingat CO. Ini kata rangkap 2. Ini ada 3 rantai utamanya, berarti propanon. Ini juga CO. Nggak ada putih-putihnya kan? Kalau ada putih-putihnya ada H, berarti kalau ini nggak ada, berarti ini CO. Berarti ini alkanon. Ada berapa? Ada 4. CO-nya di nomor 2, berarti 2 butanon. Oh ya, yang belum tahu, ini kalau di situ, kalau bentuk itu molimot, ya, kalau molimot itu yang hitam itu adalah atom C, yang merah itu atom O, yang putih-putih gini adalah atom H. Baik, sekarang kita latihan ya. Nih, di sini ada beberapa contoh soal. Perhatikan nomor 1. Lihat nomor 1, seperti biasa kita tentukan dulu ini gugus fungsi apa ya, biar nggak salah nanti ngasih rantai utamanya. Oh, lihat di sini ada CO, berarti pasti gugus fungsinya alkanon. Berarti alkanon itu, si CO itu harus berada di dalam rantai utama. Sekarang kita tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Kita bisa tarik dari sini. Ini C2, berarti ada C1, C2 gitu ya. Berarti ini C3 ya kan? 4, 5. Ke sana berarti cuma 6 kalau ke sana. Ada nggak yang lebih panjang? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ke bawah ya. 6, 7, 8. Karena di sini C-nya ada 3. Berarti kalau kita uraikan jadi 8. Berarti rantai utamanya yang itu. Ya, sekarang kasih nomor, udah jelas ya, karena CO-nya ada di kanan, berarti kasih nomornya dari kanan. Ya, karena itu C-nya 2, kita hitung 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini C-nya 3. 6, 7, 8. Baik, kita lihat sekarang ada alkil nggak? Oh, ada. Alkil itu adalah atom atau gugus atom yang terletak di luar rantai utama. Berarti alkilnya ada metil nih. C-nya cuma 1 kan? Metilnya ada di nomor 5. Kita sebutkan dulu alkilnya. Nomor alkilnya dulu. 5 metil. Baru kita sebutkan gugus fungsinya ada di nomor 3. Terus sebutkan rantai utamanya. Karena ada 8, berarti okta. Okta apa? Karena CO, berarti oktanon. Seperti itu, nomor 1. Lanjut ya. Lihat nomor ini. Nomor 2 sama yang gugus fungsinya dia CO ya. Ini kebetulan rantainya rantai lurus. Bisa kasih nomor dari kiri atau dari kanan. Sama aja ya karena dia ada di tengah. Ya, boleh dari kanan. Oke. Ya kan? Berarti CO-nya ada di nomor 3. Terus ada metil nih di nomor 2. Ada metil lagi di nomor 4. Kalau metilnya ada 2, ini metil ya, bukan etil. Kalau metilnya ada 2, berarti kita sebutnya dimetil. Dikasih awalan di. Baik, berarti sekarang kita sebutkan dulu posisi metilnya. Di nomor 2, 4, dimetil. Baru sebutkan apa? Nomor
CO-nya ya di nomor 3. Terus sebutkan rantai utamanya ada berapa? Ada 5. Berarti nah kayak gitu ya. 2, 4 dimetil, 3 pentanon karena rantai utamanya ada 5. Kita lanjut ya, nomor 3 ya. Nomor 3 lihat kita gugus fungsinya apa nih? Oh, ada COH nih, COH ya. COH berarti gugus alkanal. Ya, kalau alkanal dia selalu di ujung, berarti C-nya itu selalu nomor 1. Langsung kita menentukan rantai utamanya. Bisa lurus sama ya, 2. Bisa ke bawah juga sama ya, 2 ya. Ke bawahnya 2, ke lurus juga lebih 2 sama. Ya, kita tentukan rantai utama. Ya, yang lurus saja. Berarti nanti jadi alkil ya, etilnya. Kasih nomor dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ini pentanal karena ada 5 ya kan. Terus sebutkan dulu alkilnya. Alkilnya ada di nomor 3. Alkilnya ada C ke bawah tuh 2. Berarti namanya etil. Itu bedanya etil sama dimetil ya. Hati-hati ya kalau dimetil kayak gini. C-nya 1, di ranting yang lain ada lagi C, itu dimetil ya. Kalau etil lihat dalam satu ranting ke rantai utama dia ada 2 C-nya, kayak di nomor 3 ini. Berarti kita sebutkan namanya 3 etil pentanal. Karena rantai utamanya tadi ada 5, jadi namanya pentanal. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya baik, kita lanjut. Sekarang nomor 4. CH3 3 kali COH. Nah, kita bikin dulu strukturnya. Dari belakang nih biar enak. COH nih. Oh, ada COH. Terus ini ada C. Terus yang terikat di C ada CH3. CH3-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, ini harus hati-hati bikinnya. Kalian ingat kalau bikin itu, ingat aja kalau atom C itu kan elektron valensinya 4. Pasti dia akan mengikat 4 atom atau gugus atom. Atau tangannya ada 4. Jadi bisa dipas-pasin di situ ya. Kasih nama. Ya, karena dia gugus fungsi COH. Kasih nomor dari kanan. Kayak tadi di ujung di COH ya. 2, 3. Oke, berarti ada metil ya. Ada dimetil ya. Dimetilnya nomor 2. Berarti 2, 2 dimetil. Terus rantai utamanya ada 3 nih. Propanal. Oke, sekarang yang ini. CO. Nih, gugus fungsinya CO. Habis C ini mengikat C2H5-nya ada 2. C2H5-nya apakah di kiri semua? Apakah ada yang di kanan? Kalau di kiri semua nggak mungkin. Nanti C yang ini tangannya cuma 3. Ya kan? Dia harus mengikat. Tangannya ada 4. Ke O-nya 2. Ke kiri 1. Ke kanan juga 1. Jadi C di sini udah pas nih. Tangannya ada 4. Oh, berarti kita tahu C2H5 tuh harus ditaruh di kiri 1. Di kanan juga 1. Ya, C2H5 bisa ditulis juga CH2, CH3. Sama kan? C-nya ada 2, H-nya ada 5. Ya, seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di komen di kolom komentar ya. Atau kalau di sekolah boleh langsung tanya ke ibu, atau bisa di grup WhatsApp juga ya. Silakan yang dipermudah aja. Sekarang kita lihat. Nah, ini rantai utamanya kayak tadi sama ya. Ini CO-nya ada di nomor berapa? Ada di nomor 3. Ya, langsung ini mah rantai utama nggak ada cabangnya. Karena C-nya ada 5, berarti dia pasti pentanon. Di nomor berapa CO-nya? Di nomor 3. Berarti jadi 3. Sebentar, ini kok nggak keluar. 3 pentanon ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal bagian kedua ya. Kalian disuruh membuat struktur senyawa. Jadi di sini udah ditampilkan namanya. Ya, Ibu pindahin ke sini ya soalnya biar nyambung sama jawabannya. Ini soalnya ya. Nomor 1, metil isopropil keton. Nah, kalau di sini ada keton, pasti ada CO. Kalian gambar dulu CO-nya. Ya kan? Terus ada metil, ya taruh metilnya. C-nya 1 kan kalau metil ya. Terus isopropil. Ingat isopropil itu atom C kedua yang nempel di rantai utama. Nah, ini berarti kalian bikin 3C, tapi C kedua yang nempel. Berarti bentuknya belok kayak gini ya. Atau bisa juga kayak gini. Ya, sama aja kan? C ini tadinya di sini dia bengkok ke sana ya. Sama aja yang nempel ke CO adalah atom C kedua. Nah, seperti itu. Metil isopropil keton. Atau bisa juga kayak gini, metil isopropil
keton. Lanjut, sekarang nomor 2, 2,3 dimetil butanal. Butanal C-nya ada 4. Ada gugus fungsi apa, Nal? Oh, COH. Ini COH. Kita bikin 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bikin rantai utamanya dulu ya. Kasih nomor. Ya, ini buat kontretan kita sendiri, ya kan? Terus naruh metilnya. Ada di metil kan? Metilnya ada di nomor 2 dan di nomor 3. Taruh metil 1 C-nya CH3, di nomor 3 juga kita taruh CH3. Udah jadi ya. Nomor 2. Lihat nomor 3. Pentanal. Pentanal berarti C-nya 5, ada COH-nya. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada COH-nya di nomor pertama. Ya, boleh dinomorin rantai utamanya boleh. Ya kan? 2 isopropil. Oh, di pentanal ini ada isopropil di nomor 2. Taruh di sini ya. Di nomor 2 kan, itu di nomor 1, ini nomor 2. Isopropil. Ingat isopropil, lihat atom C kedua yang tengah yang nempel di rantai utama. Ya, itu adalah soal nomor 1 dan 3 dalam menggambar struktur. Kita lanjut yang nomor 4, 5 dan 6. Lihat di sini heksanon. Kita lihat bacanya dari belakang ya, kalau suruh gambar struktur ya. Heksanon berarti C-nya ada 6. Kita bikin, boleh dari kiri, boleh dari kanan, terserah kalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nonnya atau CO-nya ada di nomor 3. Ini dari kanan nih, Ibu bikinnya ya. Di nomor 1-nya dari kanan. Oh, nomor 3-nya di sini. Berarti kita taruh di sini CO. Terus di nomor 4-nya ada apa nih? Ada etil. Ya, taruh etil di sini. Etil itu CH2 CH3 atau boleh disingkat C2H5 ya. Etilnya di sini. Lanjut sekarang nomor 5 ya. Heptanon. Hepta berarti ada 7 ya. Ada gugus fungsi CO di nomor 4. Boleh kita bikin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga dari kanan Ibu bikinnya. Kalian kalau bikin dari kiri nggak apa-apa nomor 1-nya ya. Kita kasih nomor dulu. Baik, nomor CO-nya ada di nomor 4. Terus isopropil nih, cabangnya ada isopropil di nomor 3. Ya tinggal kita taruh nomor 3 nih isopropil. 1, 2, 3. Kalau isopropil, lihat C kedua yang nempel di rantai utama. Kalau propil, ya yang ini. C pertama ya, atau C yang di ujung. Lanjut ya, nomor 6. Suruh bikin heksanal. Heksanal ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin rantai lurus aja kalau disuruh bikin struktur mah ya. Heksanal ada 6 C-nya. Ada gugus fungsi apa? Ada gugus fungsi COH. Taruh metilnya di nomor 3. 1, 2, 3. Tuh ada metil ya. 4. Nomor 4 ada etil ya kan. Taruh etilnya. Etil itu C-nya 2 ya. Rantai cabangnya ya. 5, 6. Udah jadi ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa dimengerti ya. Kalian perdalam lagi dengan memperbanyak latihan soal di rumah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.